Halo teman-teman, bentar lagi kita mau ibadah Akis. Siapkan hati dan telinga untuk mendengar firman Tuhan. Sampaikan, bagikan, lakukan Akis. Halo Aikid, ketemu lagi di dalam pujian dan penyembahan. Dan kali ini pengen ajak semua anak-anak Aikid untuk bangkit berdiri. Ayo, bangkit berdiri semuanya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, amin. Come on, hey, ya. Balik lagi, ya. Balik lagi, ya. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita darahnya, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Dan pertama lagi, oh oh oh, oh oh, balik lagi, ya, oh oh, balik lagi, oh oh, sekali lagi, oh oh, Yesus pokok dan kita jarangnya. Sama-sama katakan, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, goyang kepalanya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, duduk teman, ku cintakan, dia cinta kita semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, duduk, ku cintakan, kepalanya goyang, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Dari pertama, oh 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 oh, tepuk tangannya, tepuk pundak, oh oh, lagi, yuk, oh oh, lagi, oh oh, Yesus pokok dan kita jarangnya, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berubah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, tunjuk nama, ku cintakan, dia cinta kita semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, lagi ya, katakan Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cintakan, dia cinta kita semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cintakan, tinggallah di dalamnya, oh oh oh, tinggallah di dalamnya, goyang kepalanya,
Tuhan Yesus baik, amin. Come on, hey, hey. Ya, semua goyangnya. Lebih semangat lagi ya, hey. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap melihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua loncat yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi ya, kita loncat. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Aja Tuhan Yesus baik, sungguh baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus loncat lagi, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Lagi ya, lagi, come on. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, putar, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus lagi terakhir, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus 3 kali, selama-lamanya, selama-lamanya, lagi, selama-lamanya, lagi, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Oleh sebab itu kita mau buka hati, mau lihat drama dari iKids. Hai guys, ketemu lagi di Rick Channel. Ya, kamu tahu kan siapa gue? Gue Erik. Ya, gue sekarang mau merecord video lain nih. Ya, sebelum itu di like, di share dan di subscribe dulu dong channelnya, biar gue bisa bikin video yang lebih banyak lagi. Ya, terus duit gue makin banyak ya kan. Terus gue gak usah harus kerja keras. Iya gitu. Nah jangan lupa loh di share, like, dan subscribe. By the way, kalian tahu kan nih sekarang gue ada di mana nih? Coba. Ada kuning, ada merah. Terus ada logo yang familiar banget. Tuh, ada logo yang familiar banget ya guys. Gue ada di restoran mendunia loh. Waduh, yang orang-orang tuh selalu bilang I'm loving it. Nah, udah tahu tuh pasti di kepalanya apa aja tuh. Ketemu ya kan, lagi sama aku Kitty yang lucu dan imut dan penuh dengan warna-warni. Oke, tapi sebelumnya kalian subscribe dan like ya foto aku. Hey, aku lagi bikin channel nih, lagi nge-record. Lagi nge-record, iya. Oke, aku ada pertanyaan buat kamu. Apa tuh? Are you living it? Are you living it? Live what? Ya, living it, menghidupinya gitu loh. Are you living it? Ya. Are you live? Nggak ngerti. Menghidupi. Yang saya tahu, I'm loving it. Tentang. McDonald. Oke, gini. Kamu percaya Yesus nggak? Of course, ya iyalah, gue percaya Yesus, gue orang Kristen. Oke, kalau kamu percaya kayak Yesus, berarti kamu harus menghidupinya, menghidupi firman yang kamu tahu tentang kasih dan pengorbanan Yesus gitu loh. Nggak cukup apa gue datang ke sekolah di hari Minggu, terus memuji Tuhan. Oh my God, gini ya. Cukup lah. Oke, gini ya. Aku kasih tahu caranya ya. Gini,
kalau kamu sayang sama penggemar kamu tuh di YouTube ini nih kayak aku ini ya. Coba dengan cara yang termudah, kasihi ke teman kamu, tetangga kamu gitu. Jadi oke. kamu menceritakan tentang Yesus dari hidup kamu. Itu artinya menghidupinya. So? Gitu loh, bisa kan? Bisa kan? Oke. Itu susah banget. I'm loving it. Yes, I'm living it. Thank you. Oke, see you. Happy Sunday. I'm living it. Bye. Mari kita menghidupi firman Tuhan. Mari adik-adik kita mau buka hati buat Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Dan kita mau percaya kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Angkat pujian ini. Yes Lord. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Sama-sama mau katakan, Jesus, I believe in you. Yes, Lord. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Sama-sama kita mau ulang dari awal lagu ini. Katakan dengan iman komitmen kita kepada Tuhan. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Dengan iman katakan, Jesus I believe. Jesus I believe. Sungguh kami percaya kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami milik Engkau sepenuhnya ya Bapa. Yes. You're the reason that I live, the reason that Jesus I believe, Jesus I believe in you, Jesus I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all kita mau angkat pujian ini dalam bahasa Indonesia. Kita mau komitmen di hadapan Tuhan. Di tanganmu ini janjiku, genap hidupku untukmu. Kau mengaku jalan hidupku, ku milikmu selamanya. Sama-sama katakan, aku percaya. Yesus aku percaya. Dengan iman katakan, aku percaya ya Tuhan. Yesus aku milik. Kami milik Tuhan sepenuhnya. Kami hidup untuk Tuhan. Ku hidup Yesus aku percaya. Angkat tanganmu ya. Haleluya. Dengan iman angkat tangan. Katakan, Yesus aku milikmu. Ku hidup karenamu. Sekali lagi kali diajak semua katakan, Jesus I believe. Yes Lord. Angkat tanganmu. Katakan, aku adalah milik Tuhan sepenuhnya. Yes Lord.
syakaralalabaralalaba. Angkat tanganmu, sembah Dia. Syakaralalaba. Sembah Tuhan yang hidup. Sembah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan I will worship you. I will worship. Sekali lagi I will worship you dengan segenap hati. I will worship. I will worship you. I will worship with all I am. With all I am. Mari sembah Tuhan. Haralaba syakaralaba ralaba ralaba. Kami sembah Kau Tuhan. Kami anggunkan Kau Yesus. Engkau sungguh Allah yang ajaib. Kau sungguh Allah yang hebat. Kau sungguh Allah yang dahsyat. Kami percaya kepada Tuhan. Karena kami sepenuhnya milik Tuhan. Kami tidak melihat keadaan. Tapi kami belajar Tuhan untuk hidup menuruti setiap firman Tuhan. Kami yakin hidup kami di dalam janji-janji Tuhan. Hidup kami senantiasa menghidupkan setiap firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami buka hati untuk firman-Mu. Karena kami percaya benih firman-Mu akan tumbuh dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Kami mengalami terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Karena Engkau di dalam kami. Karena firman-Mu hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Hai adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Kakak mau kasih tahu bahwa minggu ini kita akan masuk dalam tema baru, yaitu Fast Faith. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam 6 tema. Nih kakak mau tanya nih, siapa yang udah dapat buku ini? Udah pada dapat belum? Nah kalau yang belum berarti kalian belum tulis alamatnya. Cepet-cepet ya tulis dan kirim ke IG-nya iKid supaya kalian bisa dapat. Oke, kakak mau kasih tahu nih panduannya ya. Kita buka bukunya. Dalam buku ini ada ini nih. Jangan diapa-apain dulu, oke? Kita akan masuk dalam tema yang pertama, yaitu I'm living it. Di sini adik-adik bisa baca ada cerita apa aja, dan juga di bawah ini kalau kalian dapetin sesuatu kalian boleh catat supaya kalian bisa renungkan firman Tuhan. Lalu di belakangnya adik-adik kita juga diajar untuk berdoa. Buat adik-adik yang masih kecil, kalian berdoa bersama mami dan papi atau dibantu sama cici dan koko. Untuk yang lebih besar boleh berdoa sendiri ya. Jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya. Dan jangan sampai lupa juga yang paling penting, kalian renungkan firman itu siang dan malam. Nah yang terakhir yang paling seru buat kalian, art and craft. Nih adik-adik di sini ada 2 art and craftnya ya. Satu buat adik-adik yang masih kecil, dan satu lagi untuk adik-adik yang udah mulai besar. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan usia kalian. Oke adik-adik, bukunya jangan langsung dikerjakan dalam 1 hari dan langsung habis dikerjakan, jangan ya. Tapi bukunya kerjakan sesuai dengan tema per minggunya. Oke, jangan lupa untuk mencatat, membagikan dan melakukan setiap firman yang kalian dengar. Bye-bye. Hai kids! Yeay! Halo adik-adik, senang bisa berjumpa lagi sama adik-adik di minggu ini. Nah adik-adik, kita masuk ke seri yang baru. Yang kemarin Cowboy kita sudah lewati, dan sekarang kita masuk ke seri yang baru. Seri ini judulnya adalah Fast Faith. Ayo kita ulangi sama-sama ya. Kalau mau dengar di rumah bilang Fast Faith, oke? 1, 2, 3. Yeay, good job. Nah adik-adik, series ini kita akan belajar firman Tuhan, tapi kita belajar melalui satu hal yang pastinya semua orang suka, yaitu makanan. Wow, adik-adik pasti semua orang suka makan kan? Dan semua orang perlu makan. Tapi adik-adik, ketika kita sedang dalam buru-buru atau kita dikejar-kejar waktu, adik-adik
kita biasanya suka makan makanan cepat saji atau fast food. Nah, series ini kita mau belajar dari fast food, dari fast faith. Kita belajar dari makanan, kita bisa mengetahui firman Tuhan dari hal-hal yang ada di sekitar kita, dari kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa melihat Tuhan, kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah fast faith, oke? Sehingga kita bisa menjadi semakin kenal Tuhan, kita semakin yakin kalau Tuhan ada dalam hidup kita dan Tuhan selalu baik. Oke adik-adik, sekarang di series yang pertama, adik-adik tahu kan, udah lihat nih kakak pakai logo apa? McDonald. Yeah. Siapa yang suka McDonald? Ayo, coba kamu lihat, angkat tangannya. Wow, banyak yang suka ya. Kakak yakin banyak yang suka McDonald. Pasti kalau ditanya sama papa mama, mau pergi makan apa? Atau kita mau pesan makan apa? Banyak di antara adik-adik yang bilang McDonald. Ya kan? Apa sih yang kalian suka dari McDonald? Menu apa yang kalian suka? Burgernya kah? Atau ayamnya kah? Ataukah aku suka beli Happy Meal? Karena aku dapat mainan. Wah, semua orang suka ya. Banyak yang suka dengan McDonald. Nah, adik-adik, ini adalah foto McDonald. Nah, adik-adik tahu gak sih? McDonald itu sudah berdiri lama di Indonesia, masuk Indonesia sudah lama. Kemarin dia merayakan ulang tahun yang ke-60 tahun. Wow, di seluruh dunia. Yang ke-60 tahun adik-adik, bayangkan. Sudah lama sekali. Nah, kita mau lihat, kakak punya satu fakta yang luar biasa mengenai McDonald. Apa itu? Kita lihat. Wah, mereka menjual burger sebanyak 75 burger per detik. Bayangkan adik-adik, banyak banget. Siapa yang bisa makan 75 burger? Nggak usah per detik deh, sehari. Nggak ada ya, banyak banget, 75 burger itu banyak banget. Itu 1 detik. Kalau sehari ada 6.480.000 burger. Wow. Dan kalau adik-adik hitung dalam setahun, ada berapa burgernya? Wow, 2.358.720.000 burger. Banyak banget. Wah, liatin. Wah. Adik-adik. Kelewat. Ini adalah logo. Bagian yang terpenting dalam suatu brand adalah logo. Kenapa logo? Karena logo itu mencirikan brand tersebut. Jadi orang cukup hanya melihat logonya, maka dia akan tahu merek apa itu, jualan apa dia, apa yang kita bisa beli, apa yang bisa kita pakai dari produk itu, dari logo perusahaan tersebut yang menjual produk yang kita cari. Nah adik-adik, ini adalah logo-logo McDonald dari tahun ke tahun. Kita lihat di sana ada dari tulisannya McDonald Famous Barbecue, McDonald Hamburger. Terus sampai akhirnya mereka nggak lagi pakai tulisan di logo mereka. Mereka cuma pakai huruf M yang seperti ada di topi kakak. Mereka cuma pakai ini. Dan orang sudah tahu, oh itu logo McDonald. Nggak perlu lagi ada tulisan-tulisan yang banyak. McDonald Famous Barbecue, McDonald Hamburger, nggak perlu. Dengan melihat huruf M ini, orang udah tahu, oh McDonald, dia jualan hamburger. Oke? Nah, ini adalah logo-logo yang ada di berbagai produknya McDonald. Ada di produknya sampai ada di billboard. Wow, ada juga di brosur. Dan ini seperti kakak bilang, ulang tahun yang ke-60. Wah. Dan di sini ada teman kakak, Kak Erik. Kak Erik adalah seorang vlogger makanan. Dia punya channel YouTube yang besar. Wow, dan kakak tahu, dia sedang mereview McDonald. Kenapa kakak tahu? Karena kakak lihat logonya.
dari jauh ketika dia datang, kakak lihat logonya. Kak Erik pasti sedang meliput McDonald. Pasti McDonald. Jualannya apa? Burger. Lihat ini ada burger. Apalagi? Ada kentang goreng. Dan di sini ada logonya McDonald. Jadi di semua produk ada logonya McDonald. Huruf M itu. Bahkan di cabenya tuh kecil banget. Di sini di ujung ada. Terus di saus tomat juga ada. Tuh logonya. Ada di mana lagi? Di gelas. Tuh, ada logonya McDonald. Ada di mainan nih. Happy Meals. Ada logonya. Di semuanya ada logonya. Di kotak Happy Meals juga ada. Kalau kalian lihat, mana logonya? Ini bukan, ini Smile. Karena ini Happy Meals. Jadi ketika kita beli Happy Meals, kita akan happy. Itu harapan mereka. Dan logonya ada di sini. Lihat ya adik-adik. Logonya McDonald. Jadi orang tahu, oh ini McDonald. Warnanya juga khas, kuning dan merah. Jadi ketika orang melihat warnanya McDonald, logonya McDonald, orang tahu, oh kita mau makan burger, kita mau makan kentang gitu. Oke Kak Erik, terima kasih. Bye-bye, silakan lanjutkan syutingnya ya. Nanti saya subscribe. Bye-bye. Oke, adik-adik, luar biasa logo, bukan? Jadi hanya dengan melihat logo, orang tahu seluruh menu yang dijual. Orang langsung kepikiran, oh kalau lihat logo M itu McDonald. Kalau McDonald, kita tahu, oh dia jualnya burger, dia jualnya ayam, dia jualnya french fries. Jadi nggak mungkin kalau kita mau cari pecel, nggak ada di McDonald. Kalau kita mau cari kembang tahu, nggak ada di McDonald. Jadi ketika kita lihat logo McDonald, pasti yang ada di pikiran kita apa? Burger, kentang, ayam, Coke, Coca-Cola gitu kan. Bukan kembang tahu, siomay, batagor, pecel, bukan. Karena mereka nggak jual itu. Nah, adik-adik, ada satu billboard yang menarik, iklan yang menarik yang mereka buat. Bahkan sampai seperti ini. Mereka nggak perlu buat semua huruf M-nya ada di billboard. Cukup cuma ujungnya aja. Atau ujung yang kiri. Atau ini tengahnya aja. Atau cuma lengkungannya doang satu. Tapi orang udah tahu. Ini apa? McDonald. Ada tulisannya nggak? McDonald? Nggak ada. Tuh, dia cuma on your right, on your left. Just missed us. Next exit. Jadi dia cuma nunjukin ada di mana. Tapi kita semua tahu ketika kita melihat billboard ini, kita tahu itu McDonald. Right? Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah ketika orang lain melihat kita, orang lain melihat hidup kita, orang itu tahu kalau kita orang Kristen, orang itu tahu kalau kita pengikut Kristus, apakah orang lain tahu ketika melihat kita, ketika orang lain berkenalan dengan kita, orang lain berjumpa dengan kita, apakah mereka melihat Yesus di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik, dan di dalam diri kakak. Nah, kita mau belajar dari kisah ini, penjala ikan menjadi penjala manusia. Di dalam Alkitab kita, Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik, kakak punya videonya. Seperti biasa, adik-adik silakan saksikan tayangan berikut ini. Petrus, Ya guru, pergilah ke tempat yang lebih dalam. baiklah. Berhentilah di sini. Oke, Tebarkanlah jalamu di sebelah sana. tapi sudah semalaman kami menebar jala di sini dan kami tidak mendapat apapun. Lakukan saja. Baiklah guru. Tebarkan jala. Wow. Banyak sekali ikannya. Tuhan, pergilah. Aku orang berdosa. Mulai sekarang, kau akan menjadi penjala manusia.
Gimana adik-adik? Seru kan? Nah, adik-adik, tadi itu adik-adik melihat siapa aja? Ada 3 orang yang akan menjadi murid Yesus. Dia itu adalah Petrus, Simon Petrus. Terus ada saudaranya Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah 3 murid pertama Tuhan Yesus. Dan mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami Tuhan Yesus di atas perahu. Tuhan Yesus melakukan hal yang luar biasa. Petrus mencari ikan sepanjang malam dan gak dapat apapun. Tapi ketika Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke atas perahu itu, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus suruh Petrus tebarkan sekali lagi. Dan Petrus taat. Apa yang terjadi? Dia dapat ikan yang banyak. Wow. Itu adik-adik perjumpaan yang pertama Petrus dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ini ayat Lukas 5 ayat 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Adik-adik, setelah kejadian ini, Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka mengikuti Yesus. Dan mereka menjadi inner circle-nya Yesus. Mereka menjadi orang-orang terdekatnya Yesus. Bahkan ketika Yesus di Taman Getsemani, sebelum dia disalibkan, merekalah yang menemani. Nah, adik-adik, mereka ini tumbuh menjadi bukan hanya pengikut Yesus, tapi mereka menjadi militan atau menjadi orang yang punya iman yang besar, percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan mereka menyebarkan berita Injil, kematian Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia, mati di kayu salib, menebus dosa setiap orang, dan mati di kayu salib, bangkit untuk mempersiapkan tempat buat semua orang, sehingga mereka semua bisa masuk surga. Adik-adik, mereka, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mereka menjadi militan, menjadi orang-orang rasul yang memberitakan Injil. Begitu hebatnya, mereka menjadi pionir, mereka menjadi pendiri dari gereja kita sekarang. Mereka adalah orang-orang pertama yang mulai memberitakan Injil. Luar biasa adik-adik. Bahkan mereka sampai mati di kayu salib. Jadi setelah kematian Yesus, setelah kebangkitan Yesus, setelah turun Roh Kudus atas mereka, mereka pergi memberitakan Injil adik-adik. Mereka mengalami Yesus, menyaksikan Yesus. Kemudian mereka menceritakan Yesus kepada setiap orang yang mereka temui. Mereka memberitakan Injil. Adik-adik, nah bagaimana dengan kita adik-adik? Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah melalui kehidupan adik-adik Tuhan Yesus diberitakan? Apakah kita sudah memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita temui? Teman-teman, adik-adik di sekolah, atau mbak di rumah. Mereka yang belum percaya Tuhan Yesus, apakah mereka melihat Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, di dalam diri adik-adik? Nah, adik-adik, untuk dapat mengenal Tuhan Yesus, kita harus terus membaca firman Tuhan, kita harus terus bersekutu dengan Tuhan. Kita mengalami Tuhan Yesus. Ketika kita dalam kesulitan, kita berdoa, Tuhan tolong, dan Tuhan menolong, Tuhan bekerja. Kita mengalami Tuhan Yesus. Dan kita bisa memberitakan siapa itu Yesus kepada semua orang yang kita temui. Wow, adik-adik, mau gak adik-adik memberitakan Injil? Mau gak adik-adik mengalami Yesus? Kemudian adik-adik cerita sama teman-teman, hai, tahu gak, Tuhan Yesus itu baik. Waktu aku sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan aku. Nah, mau gak adik-adik ceritakan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan adik-adik? Hai, tahu gak, Tuhan Yesus itu baik. Waktu itu aku ulangan, aku udah belajar, tapi aku lupa. Tapi aku berdoa, dan Roh Kudus ingetin aku, sehingga aku bisa jawab soalnya. Wow, luar biasa adik-adik. Mau gak adik-adik memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik, kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, untuk itu pertama-tama adik-adik harus hidupi firman Tuhan. Adik-adik harus belajar firman Tuhan.
Karena disitulah, di dalam firman Tuhan, adik-adik bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Adik-adik bisa mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Dan di dalam doa adik-adik, ketika adik-adik berdoa, ketika adik-adik dalam kesulitan, adik-adik berdoa, Tuhan menjawab doa adik-adik. Di situ adik-adik mengalami Tuhan Yesus. Sehingga iman adik-adik menjadi kuat. Dan adik-adik bisa cerita sama semua orang yang adik-adik temui. Yang kita temui, kalau Tuhan Yesus baik, hey Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, nah kalau McDonald bilang I'm loving it. Tapi kalau kita sebagai pengikut Yesus yang menghidupi firman Tuhan hari demi hari, kita bilang I'm living it. Oke? Adik-adik bilang ya, bareng-bareng sama kakak, I'm living it, oke? Suara yang kencang, 1, 2, 3, I'm living it. Oke, bagus, good job. Jadi adik-adik, baca firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Tuhan sesering mungkin. Setiap saat berdoa sama Tuhan. Nah, adik-adik akan mengalami Tuhan. Adik-adik akan bertemu dengan Tuhan seperti Petrus tadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami mujizat. Sehingga iman Petrus dikuatkan, sehingga Petrus dapat memberitakan Injil. Nah, dengan cara itu juga adik-adik imannya dikuatkan dan adik-adik bisa kuat dan mampu memberitakan Injil, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Hai, teman-teman, Tuhan Yesus baik. Sehingga orang-orang akan melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Oke, nah ini dia ayat hafalan. Ayat hafalannya baru lagi, bukan yang kemarin. Sekarang kita punya ayat hafalan yang baru. Dan ayat hafalan ini sedikit lebih panjang, tapi kita akan belajar menghafal ayat ini pelan-pelan, oke? Nih, kita baca dulu ya, pelan-pelan. Dari atas ayatnya dulu, alamat ayatnya, terus kita baca ayatnya, oke? Jadi kita baca dulu Yohanes 4 ayat 14, terus kita baca ayatnya, oke? Kita baca bareng-bareng, pelan-pelan aja. 1, 2, 3. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah adik-adik, kakak mau kasih tips supaya adik-adik bisa menghafal dengan lebih mudah. Jadi adik-adik bisa bagi dua ayatnya. Jadi adik-adik hafal dulu kalimat yang pertama. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah adik-adik hafalkan itu dulu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lebih pendek kan, kita belajar setengahnya dulu. Kita hafalin dulu setengahnya. Misalkan, oke, pagi-pagi aku mau hafalkan setengahnya. Setelah hari Minggu ini, besok Senin, adik-adik bangun pagi. Adik-adik, aku mau hafalkan setengahnya dulu kak. Oke, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Adik-adik, ulang-ulang terus, hafalkan ayat itu, setengahnya aja dulu. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Tetapi barang siapa meminum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Adik-adik hafalkan ulang-ulang terus, nanti adik-adik juga hafal. Nah, malamnya, kak aku mau hafal yang setengahnya lagi. Oke, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Adik-adik hafalkan terus, lakukan terus setiap hari. Adik-adik pasti hafal. Apalagi kita punya waktu 6 minggu untuk menghafalkan ayat ini. Oke? Jadi kakak mau lihat adik-adik semakin hari semakin hafal ayat ini. Oke? Setiap minggu, setiap ibadah kakak mau adik-adik semakin hafal ayat ini. Oke? Sampai minggu yang ke-6 adik-adik betul-betul sudah hafal. Adik-adik bisa
mengatakannya tanpa membaca. Oke? Good job. Oke. Nah, demikian adik-adik. Sekarang kakak mau ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan. Kami boleh belajar lesson yang baru Tuhan. Melalui hal yang biasa kita temui sehari-hari Tuhan lewat makanan. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Kami boleh semakin mengerti akan kebaikan Tuhan. Tuhan, biar Tuhan sendiri yang pimpin setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati mereka Tuhan, memimpin kepada pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi, dan lebih lagi hari demi hari Tuhan. Sehingga iman mereka Tuhan boleh semakin dikuatkan Tuhan. Biar Tuhan yang datang ke dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengatakan kepada semua orang, kepada teman-teman mereka, bahwa Tuhan baik. Mereka boleh menyaksikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Sehingga orang-orang boleh melihat Tuhan Yesus di dalam kehidupan adik-adik, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, hamba serahkan adik-adik dimanapun mereka berada, hamba mau melepaskan berkat, damai sejahtera yang pada Tuhan Yesus, kasih surgawi, senantiasa hadir, melingkupi kehidupan adik-adik, perlindungan, penyertaan, pertolongan daripada Tuhan Yesus senantiasa melindungi adik-adik, menyertai adik-adik, mulai dari sekarang sampai kepada Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba telah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sampai jumpa minggu depan di seri yang baru. Bukan McDonald lagi, tapi kita punya sesuatu yang juga spesial. Mau tahu apa? Kita lihat minggu depan, oke? Jangan lupa lihat terus iKids setiap hari Minggu bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga di rumah, oke? Bersama dengan adik kakak di rumah, oke? iKids! Yeah, good job. Bye-bye. Terima kasih kepada saudara yang sudah beribadah bersama Gereja ICC Bandung. Kami berdoa, lawatan Tuhan hari ini melalui pujian dan penyembahan serta kebenaran firman Tuhan meneguhkan, menjamah, dan menguatkan kehidupan saudara. Kami mengajak saudara sekalian untuk membagikan link ibadah online ini kepada orang lain supaya banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Untuk persembahan dan perpuluhan saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung. Mari terus terhubung dengan kami melalui Instagram @ICC-Bandung. Join us, iKlik ICC Bandung. Berikut adalah cara untuk registrasi iKlik ICC Bandung. Yang pertama, hubungi hotline ICC Bandung di 0812 20 222 111. Atau yang kedua, kunjungi Instagram ICC Bandung dan klik link di bio registrasi iKlik. Mari bertumbuh bersama dalam komunitas iKlik ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati.